Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 12 golongan orang yang selalu didoakan para malaikat setiap hari. Semoga kita semua termasuk. Jauhi nomor 6. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lengkapnya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan tentang amalan-amalan, zikir, wirid, dan doa-doa serta ajaran Rasulullah lainnya dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan dan menjadi tempat terbaik dalam mencari ilmu agama Islam ke depannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. 12 golongan orang yang selalu didoakan para malaikat setiap hari. Semoga kita semua termasuk. Jauhi nomor 6. Berbicara tentang malaikat Allah, mungkin tidak banyak dari kita yang mengetahui perihal tugas dan juga apa yang dikerjakannya. Selama ini kita hanya mengetahui tugas-tugas dari malaikat yang pernah kita dapatkan waktu di sekolah. Misalnya adalah tugas dari malaikat Jibril, yakni sebagai penyampai wahyu. Tugas malaikat Mikail adalah sebagai pemberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup di bumi dan lain seterusnya. Selain daripada itu, ternyata ada tugas lain dari malaikat Allah yang mungkin tidak pernah kita sadari, yakni mendoakan manusia, umat muslim yang mengerjakan kebaikan. Lalu apa keuntungannya jika kita didoakan oleh para malaikat? Ketahuilah, doa yang kita panjatkan akan jauh lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua tahu malaikat adalah makhluk Allah yang tak pernah ingkar dan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa golongan manusia yang sangat beruntung tersebut? Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Salah satu manusia yang beruntung didoakan para malaikat yakni orang yang bersuci terlebih dahulu sebelum tidur. Kebiasaan ini memang terlihat mudah, akan tetapi cukup sulit untuk dikerjakan. Bagi orang yang kuat iman dan takut kepada Allah, tentu sebisa mungkin akan menyempatkan waktu untuk bersuci terlebih dahulu sebelum tidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban, ia berkata, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Jika tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tertidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Oleh sebab itu, biasakan dan sempatkan apabila hendak tidur, bersucilah terlebih dahulu. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim nomor 469 dari Abu Hurairah. Yang ketiga, orang yang berada di shaf depan dalam sholat berjamaah. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf terdepan. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat, orang yang menyambung shaf saat sholat berjamaah. Orang-orang yang tidak membiarkan barisan shaf sholat kosong juga termasuk salah satu orang beruntung yang selalu didoakan oleh para malaikat, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang menyambung shaf
dan siapa yang mengisi celah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang tersebut karenanya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 985 yang sahih. Yang kelima, mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 782 dari Abu Hurairah. Yang keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah selesai sholat. Mungkin ini yang sering kita lupakan saat selesai sholat, yakni langsung berpindah tempat untuk bersandar atau sekedar mencari tempat yang lebih luas. Padahal jika kita mengetahui tetap berada pada posisi di mana kita mengerjakan sholat merupakan salah satu hal yang membuat malaikat akan mendoakan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudhunya. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Oleh sebab itu, hindari sebisa mungkin langsung berpindah tempat setelah selesai sholat sebelum berzikir dan bermunajat kepada Allah SWT. Yang ketujuh, orang yang melakukan sholat subuh dan asyar berjamaah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, sedangkan malaikat bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah Al-Musnad nomor 9140. Yang ke-8, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah SAW pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2733. Oleh sebab itu, doakanlah kebaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang tertimpa musibah atau bahkan yang menyakiti hati kita. Insya Allah kita akan didoakan para malaikat supaya diberikan kekuatan dan kelapangan dari Allah SWT. Yang kesembilan, orang yang berinfak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 1010 dari Abu Hurairah. Yang ke-10, orang yang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Yang ke-11, orang yang menjenguk orang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70 malaikat untuknya yang akan bersolawat padanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis
Hadis riwayat Ahmad dari Ali bin Abi Thalib Al-Musnad 754. Yang ke-12, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolat kepada orang yang mengerjakan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili. Kita semua berharap semoga kita bisa menjadi salah satu hamba Allah yang selalu didoakan kebaikan oleh para malaikatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya, dan semakin menambah keimanan kepada Allah SWT. Apabila ada salah ucap atau perkataan atau penjelasan yang kurang baik dari saya dan kurang lengkap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya tidak sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.